Itu suara apa ya? Tuh suara. Tuh. Buset. Waduh, kacau men jalannya men. Jalannya hancur, hancur. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita melanjutkan perjalanan dari seri Jakarta Nias, di mana kita sudah sampai di Muara Enim dan mau melanjutkan perjalanan menuju ke Sarolangun. Sisa 3 jam 22 menit lagi kita sampai di Sarolangun. Terakhir kita menepi untuk rehat sejenak setelah badan seger kembali dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Langsung aja kita gas. Lanjut lagi teman-teman perjalanan kita. Setelah kita istirahat sebentar, minum-minum ya kan. Lelah sekali cuy. Ngantuk lagi. Kenapa ini? Biasanya tidak selelah ini. Lagi lelah aja ini teman-teman kayaknya. Sekarang jam 1 pas teman-teman. Paling setengah 2 kali ya makan siang. Ya perkiraan nyampe jam 5 lah nih ke tujuan terakhir teman-teman. Jadi kalau ke Indomaret Alfamart ya beli kopi yang murah-murah aja tuh, yang 5 ribuan. Tapi jangan sering-sering teman-teman. Kalau bisa minumnya air putih aja, jangan minum kopi, bahaya. Minumnya air putih ya. Kalau nggak beli buah. Jalannya bergelombang sekali. Ya itulah teman-teman, di Sumatera begini jalannya memang bergelombang gitu ya. Mau lihat mana juga bergelombang ini. Beda lah sama Sulawesi, Kalimantan. Jalannya mulus, halus ya kan. Tapi memang lintas tengah ini bisa dibilang jalanannya sepi juga, sama kayak lintas barat. Nggak terlalu ramai padat, sepi lah bisa dibilang di sini. Wih, banyak gazebo tuh. Enak tuh bisa tidur situ. Wih, mobil bus nih kacau banget. Gila teman-teman, trik banget ini. Sumpah. Wah. Panas banget. Udah itu bau lagi nih depan. Potong aja deh. Mobil bau banget coy. Wah apa sih? Wah gila mataharinya coy. Kayak ada 10 sini mataharinya. Potong juga lah. Oke. Sekarang udah jam setengah 2 siang hari ini teman-teman. Posisi kita sudah deket banget sama Lubuk Linggau. Tuh, sebelah kiri komplek perkantoran Pemkab Kabupaten Mura, Lubuk Linggau, Curug, Surolangun. Ya kan? Kita masih lurus teman-teman, dari sini ke Surolangun itu 3 jam teman-teman. Itu suara apa ya? Tuh. Tuh suara. Suara apa ya? Tuh. Buset. Itu deh. Suara. Dari bundaran ini teman-teman kita lurus aja nih, Masjid Agung Darussalam. Ini tadi bunyi-bunyi nih. Kayaknya kena ini depannya nih. Harus ke bengkel nih. Untungnya udah 2 jalur nih. Nggak tahu nih 2 jalurnya sampai mana nih. Coba kita pelan-pelan aja teman-teman. Udah nggak bunyi sih. Cuma harus ke bengkel nih karena kayaknya udah goyang banget ini. Kena sehernya ini kayaknya lahar. Seher lagi. Lahar. Udah gede nih jalannya nih kalau menuju ke Lubuk Linggau nih teman-teman nih. Wah, ini ada aja ya trouble ya di jalan ya. Kemarin di Kalimantan trouble-nya untungnya pas pulangnya. Enggak juga sih. Pas perginya kita pas di Pontianak ganti ban belakang ya kan. Kita pas pulangnya dari Kalimantan tuh itunya lepas. Fan beltnya lepas ya kan. Nah, kemarin di Sulawesi ban belakang bocor ya kan. Ganti ban baru. Nah, sekarang ban depan cuy. Ada-ada aja cuy. Luar biasa. Bunyi teman-teman tuh. Nggak, teman-teman sih kayaknya nggak kedengeran ya. Saya kedengeran nih bunyi. Tadi juga makanya saya berhenti mau cek gitu loh, bunyi gitu. Memang minta diganti nih. Udah lama nggak ganti lahar soalnya. Jadi mesti diganti. Apalagi lewat jalannya kayak gini.
Welcome teman-teman di kota Lubuk Linggau, Sebiduk, Semare. Mungkin ada teman-teman yang dari kota Lubuk Linggau ya kan. Wisata Bukit Sulap. Tuh banyak wisatanya cuy. Lubuk Linggau tuh. Lubuk Linggau panas bos. Sumatera emang panas deh. Apalagi kalau udah dekat Katulistiwa teman-teman. Bukan main panasnya. Luar biasa. Oh, ada Universitas Yadika nih teman-teman. SMK Yadika, Lubuk Linggau. Oh, ini SMK nih. SMK Yadika nih, sama kayak di Jakarta ada nih. Kita lihat di kiri kanan ada bengkel gak ya? Ini saya langsung ke peta sih bengkelnya. Pasar Simpang Priuk, Lubuk Linggau. Beginilah teman-teman tuh penampakan kota Lubuk Linggau. Ini 1:52. Nah itu, tuh ada tuh. Lama gak ya? Ganti lahar. Lahar coy, pecah. Udah ganti ini teman-teman, lahar ya. Wah, licin lagi sandalnya nih karena di bengkel tuh oli tuh. Nah ini nih. Ini gak? Ini ada. Ini apa ya? Sop. Sayur asin. Sayur asin. Terus ini kol ya. Terus ini apa? Ayam geprek sama tempe 2. Hijau. Ini ayam. Ini enak banget, sayur asam bener. Itu siapa? Sayur asam. Enggak banget. Enak. Ayo. Oke, udah ya. Wah, gila. Panas sekali bos siang hari ini. Murah banget makanannya. 20.000 total. Gila. Tadi apa aja sih? Nasi, ayam geprek 2, tempe goreng 1. Ya kan? Jadi per orang dapat tempe goreng teman-teman. Tempe goreng 1 sama masing-masing dapat sop apa? Sop asin ya? Sayur asin. Sayur asem. Ya, sayur asinnya versi manis. Lewat Lubuk Linggau kita mau lihat kota Lubuk Linggau kayak apa gitu loh. Pengen tahu. Diarahinnya lewat jalan pintas gitu loh teman-teman. Aneh banget nih. Kita kan mau lihat ya kayak apa kota Lubuk Linggau, dalam kotanya kayak apa. Nah udah enak nih. Tuh, si goyang.
Tapi udah enak lah pokoknya. Lahar ya, lahar. Kita mau lihat kota Lubuk Linggau kayak apa sih. Nah ini kayak gini sih. Ya kayak kota-kota biasa aja sih teman-teman. Kayak kota perlintasan aja sih ini kota Lubuk Linggau. Mungkin teman-teman ada yang orang Lubuk Linggau, absen dulu teman-teman di bawah. Badan sudah seger kembali karena selesai makan. Gak tahu nih, lagi aneh nih mood saya nih. Kadang lagi enak, kadang lagi enggak kan. Aneh-aneh aja nih. Emang kadang lagi apa ya, lagi semangat touring ya kan, kadang lemes. Kayaknya emang harus kena yang dingin dulu nih baru semangat touring ini. Kalau masih yang daerah panas begini nih, lemes nih saya depannya. Moga-moga udah nggak ngantuk lagi ya. Ini kalau di peta sih bilangnya nyampenya jam 5:30. Gila, jam 5:30 lagi cuy. Enggak lah, kemarin 5:30 kok. Sekarang 5:30, beda 1 jam. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga jalan-jalan teman-teman, ya kan? Kita lihat-lihat bagaimana keadaan kota Lubuk Linggau ya kan. Kalau teman-teman saya banyak kan bilang kota Lubuk Linggau tuh katanya kota pensiun teman-teman, kota masa tua. Tapi panas banget di sini. Kota masa tua. Kota masa tua di Lubuk Linggau, buset panas banget. Untung udah ganti lahar. Tadi ganti lahar harganya 50.000 teman-teman. Ini kayaknya stangnya masih goyang karena bannya ini. Bannya agak botak teman-teman. Saya males ganti ban, nanti aja ganti bannya. Takutnya ya bannya masih aman sih harusnya. Harusnya ya berharapnya bannya sih masih aman jaya. Semoga aja nanti nggak terjadi masalah apa-apa sampai Jakarta juga masih aman teman-teman. Untuk ban depan sih biasanya nggak ada masalah yang berlebihan ya. Jadi harusnya masih aman jaya. Oh iya, banyak jual buah ya. Mie gacoan. Oke, potong dulu. Ini apa ya? Rumah makan Padang kah? Oh, rumah sakit ibu dan anak Lubuk Linggau. Tapi ada corak Padangnya ya atasnya ya. Corak Minang. Di sini rata-rata banyak kan orang Minang teman-teman. Pokoknya kalau Sumatera mah, apalagi kalau bagian Sumatera Selatan, Jambi, Riau, ya kan? Nah udah, rata-rata orang Minang semua cuy. Mana-mana orang Minang. Merantau kan soalnya. Wih, gede sih ini kotanya. Baru gak sih? Iya, mirip Pekanbaru. Banyak burung walet teman-teman. Suara-suara burung walet tuh. Nah ini ke kanan Padang Jambi ya, Terminal Petanang. Lurus ke Bengkulu, Wali Kota Lubuk Linggau. Lapangan tembak Kodim ya, Polres Lubuk Linggau. Kita ke kanan teman-teman. Oke, bye-bye Lubuk Linggau. Kanan bos. 2 jalur. Wah ini nih, wih cakep cuy. Sungai lumayan bersih ya sungainya. Oke, langsung aja teman-teman kita meninggalkan kota Lubuk Linggau. Jumpa lagi kapan-kapan Lubuk Linggau. Nanti kalau ada kesempatan lain waktu kita mampir lagi ke Lubuk Linggau. Mungkin bisa jadi opsi buat penginapan di sini ya. Jadi kita nginep di sini terus kita explore kota Lubuk Linggaunya ya kan, bisa jadi ya kan. Wah gila, itu mobil lagi jalan tuh pintunya buka tutup cuy. Wah platnya dari B, tuh platnya dari B cuy, dari Jakarta. Langsung aja teman-teman kita ke Sarolangu. Dari sini tinggal 2 jam setengah, 2 jam 35 menit, sekitar 134 km. Sekarang sudah jam 3 sore, jadi perkiraan nyampe itu jam 5:39 atau jam 6 sore teman-teman. Gak apa-apa jam 6 sore, walaupun nyampe jam 6 sore tetap gaspol aja teman-teman. Mungkin bisa sampai lebih malam lagi. Oke teman-teman, langsung lanjut aja perjalanan menuju ke kota Sarolangu.
Dari Lubuk Linggau ke Sarolangu teman-teman, jalannya datar loh, nggak naik turun, nggak lika-liku, lurus doang nih. Di peta juga gitu, lurus doang nih. Wah asik nih tuh. Ini baru bisa ngebut nih 70 ya kan. Wah, ini baru asik nih touring. Jambi Mirasi kanan ya, kanan Mirasi nih lurus Jambi. Sama enaknya itu kalau nggak panas teman-teman, baru enak. Kalau panas mah ya capek, lelah ya kan, lelah badan, lelah hayati. Tapi jujur emang enak banget teman-teman tadi makanannya, ayam gepreknya. Walaupun memang ukurannya nggak terlalu besar banget. Cabenya cabai hijau, pakainya cabai hijau. Nasinya juga nasinya, iya nggak perang nggak pulen juga sih. Jadi ya so-so lah gitu loh ya, biasa aja gitu teman-teman. Enak sih nasinya. Iya, enak nasinya, mantap. Buka toko ya kan, mau berusaha di Lubuk Linggau sih mantap banget ya. Kayaknya bakal banyak yang peminatnya tinggi kayaknya. Rumah dinas wali kota Lubuk Linggau. Wah ini nih jalannya nih. Lurus doang tapi naik turun bos, nggak lika-liku kanan kiri nih. Ini baru pertama kali nih saya ke Lubuk Linggau teman-teman. Sebelumnya saya belum pernah ke Lubuk Linggau, ini baru pertama kali saya ke Lubuk Linggau. Buset, bawa ini ya, barang banyak amat tuh, bawa sepeda anak-anak juga diangkut tuh ke atas tuh, buat main di ini kali ya, di kampung. Atau beli baru ya kan, buat anak-anak di sana ya kan, hadiah dari kota. Wah ini udah kayak Pekanbaru bos, Pekanbaru ke Jambi ini kayak gini nih jalannya teman-teman, naik turun. Asik, gila asik banget teman-teman jalannya. Iya ini persis sama dari Pekanbaru ke Jambi nih, begini nih jalannya nih. Sebenarnya ban depan tuh udah botak teman-teman, cuma saya belum mau ganti. Nanti aja lah RSUD Petanang ya, nanti kita ganti pas ya nggak tahu ya, mau sampai Jakarta aja baru ganti. Jadi gak usah di luar kota gitu, saya malas banget ganti di luar kota, takut digetok harganya kan, ngeri juga ya. Jadi mending kita gantinya di dalam kota aja teman-teman, di Jakarta ketika kita balik ke home base. Semoga aja tidak ada trouble di jalan sama sekali untuk bannya. Saya berharapnya sih tidak ada trouble ya, jadi aman jaya gitu ya untuk bannya. Bisa lah, gak ada mobil kan ya. Kok garisnya nggak putus-putus ya, padahal ini jalannya masih kelihatan, masih bisa apa ya namanya, masih bisa potong sih. Ini malah putus-putusnya di sini. Nih teman-teman, lihat di peta ya. Ini jalannya lurus doang tuh, lihat di peta, ya kan? Lurusnya bukan data teman-teman. Naik turun nih. Lewatin bukit. Wah. Cakep cuy, asli. Bedanya di sini kiri kanannya sawit coy. Tuh kanannya tanah merah ya kan, kirinya pohon karet sawit. Nah ini pohon karet nih. Lurus Jambi, Tugu Mulyo kanan, Ulu Trawas ke kiri. Kita masih lurus teman-teman ke arah Jambi. Rupit Surolangu ya, Surolangun, pakai N ternyata teman-teman belakangnya, Surolangun. Ini rest area nih, Ulu Trawas ya. Iya, Ulu Trawas. Masih lurus bos. Jalanan udah mulus-mulus banget teman-teman di sini, di aspalnya ini. Garis kuning kita ikutin aja, nanti nyampe di kota-kota tujuan kalau garis kuning. Ini lintas tengah teman-teman. Mantep banget cuy. Batas akhir larangan kecepatan maksimum ya, 60 km doang. Bahaya cuy. Karena lurus doang kali ya, nggak ada belok-beloknya, dikit doang, jadi enak banget buat motong-motong nih. Ini bus damringnya bagus nih teman-teman nih. Dia kasih tanda tadi kan, sen kanan tuh, berarti nggak bisa motong gitu. Ada lawan.
Ayo semangat, 2 jam lagi teman-teman. Sekarang jam 3.40. 102 km lagi. Gila, 102 km lagi 2 jam. Ngeri. Berarti 1 jam tuh 50 km kah? Wah. Bensin masih 3 garis, nanti aja lah. Masih 3 garis, bos. Nah, masuk ke Kabupaten Musirawas Utara. Kabupaten baru teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Musirawas Utara. Welcome Musirawas Utara. Wish. Mantap banget motornya. Sebenarnya awalnya saya maunya ke Aceh teman-teman. Bener, ke Aceh. Nah, tapi karena Aceh kan terakhir masih kena musibah teman-teman, soal tanah longsor segala macam, ya kan. Terus waktu saya juga mepet, tidak bisa lama-lama kayak ke Manado kemarin. Ya udah, jadi saya putuskan coba ke Nias aja deh. Ke Acehnya nanti kapan-kapan juga bisa gitu loh teman-teman. Karena kalau dipaksain ke Aceh nanti pulangnya kecapean parah, bahaya. Iya kan? Mending kita ke ini aja nih, ke Nias aja kalau bisa. Kalau ada trip selanjutnya baru kita perginya ke Aceh gitu teman-teman. Asik sih ke Aceh. Cuma sayang banget kalau cuma mampir sebentar langsung pulang lagi. Saya ada kayak cek gitu. Wish, ngeri bos tuh. Saya ada cek sebentar, kayak kalau misalnya ke Aceh itu lewatnya Subulu Salam teman-teman, Subulu Salam ya kan. Lewat sebelah kiri pantai barat ya kan. Nanti nyampe ke Banda Aceh. Wah, gila teman-teman. Capek juga ya. Tuh jalannya banyak banget lubangnya. Jalannya jelek. Banyak bekas tambalan ya kan. Dari itu lubang lagi, dari tambal lubang lagi. Sekarang tuh jam 4 pas teman-teman. 1 jam 43 menit lagi. Ya, nyampe nya jam 6 ini. Jam 6 sore nyampe di penginapan bos. Oke lah, nggak apa-apa. Penting nyampe dulu. Waduh, kacau men jalannya men. Hancur jalannya. Cuy, mobil kenapa lagi nih mobil nih? Bannya. Oh iya, bannya cuy. Iyalah, apa nggak hancur ban-bannya? Lihat jalannya lubang begini. Makanya tadi, aduh, lahar saya tuh. Nah ini bagus nih jalannya yang ini. Bagian sini bagus teman-teman jalannya. Sampai di sini teman-teman kita sudah cover. Ini kan sisa 79 km ya. Nah dari kota Muara Enim ya kan. Dari Muara Enim ke Sagolangu. Apa tuh? Sabolangu ya. Aduh lupa lagi nama kota berikutnya ini. Sangolangu ya, Sangolangu ya. Itu sisa 79 km, berarti kita udah cover sekitar 200 teman-teman, 200 km. Ya hari ini bisa dibilang perjalanan kita dari Jakarta teman-teman. Dari Jakarta itu udah 900 km lah ya. 900 km, nanti kalau sampai di Sangolangu udah 1000 tuh. 1000 km. Gila juga ya. Nanti di Bukit Tinggi kita ganti oli dah. Jadi kalau buat touring saya pakai shellnya itu yang 10W Slim 40 teman-teman, yang 0,8 liter. Punya untuk Vario 125. Kalau yang 10W Slip
30 itu buat vario juga, cuma buat sehari-hari, bukan buat touring gitu loh teman-teman. Jadi kalau buat touring itu emang olinya tuh harus yang apa ya, yang panas gitu loh teman-teman, yang 40 gitu, biar lebih tahan lama dia di apa, pas touring-touring begini kan panas dia mesinnya kan, panas mesinnya, olinya juga panas. Kalau 30 takutnya nanti cepat encer kan, jadi air dia bahaya cuy, malahan tidak melapisi semua bagian di dalam mesinnya. Makanya mending 40 aja teman-teman. 40 tuh dia melapisi semua bagian di dalam mesinnya. Ini lurus terus ini, cuma jalannya aja yang hancur. Harus hati-hati teman-teman di sini, benar-benar harus lihat lubang, jangan sampai masuk lubang, kalau enggak Nah, kita sampai di Muara Rupit ya. Ini memasuki kawasan tertib lalu lintas. Ini bensin sisa 2 garis nih. Nanti kalau sisa 1 baru kita cari bensin teman-teman. Ini masih 2, masih aman lah. Muara Rupit nama daerahnya. Mungkin teman-teman ada yang dari Muara Rupit ya, rumahnya di Muara Rupit, mungkin lagi merantau atau emang lagi tinggal di Muara Rupit. Nah, kita update jalur lagi teman-teman. Muara Rupit belum nyampe Jambi nih, belum, masih Sumsel, Sumatera Selatan. Nah, ini kantor Bupati Muara Rupit ya. Wah, gede banget cuy sungainya. Tuh lihat, buset, Sungai Musi ini kah? Wah. Gede banget teman-teman sungainya. Sungai Musi kayaknya. Di sini banyak burung walet teman-teman. Tuh, kedengeran suara burung walet. Banyak yang pelihara soalnya burung walet di sini. Beternak ya, beternak burung walet. Karena diambil sarangnya teman-teman. Wah, untuk pohon-pohonnya cakep banget teman-teman tuh. Wih. Kiri kanan dia. Kayak bikin atap gitu loh teman-teman. Pohon-pohonnya kayak di Dejawatan di Jawa Timur. Banyuwangi. Ayo semangat, 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 dikit lagi bos. 1 jam 10 menit nyampe. Ini nih. Waduh, lubangnya gede. Sekarang udah mau jam 5 sore teman-teman. Sore hari ini, sore pagi lagi. Jadi udah mau jam 5. Sekarang sisa 1 jam lagi teman-teman. 1 jam pas, 47 km lagi nyampe di Sarolangu. Mataharinya langsung hadap ke muka saya ini. Kacau memang, panas banget teman-teman. Padahal ini udah sore loh, jam 5 loh. Tapi menyengat banget mataharinya, luar biasa. Ini jalannya lurus doang lagi. Pada ngebut-ngebut teman-teman tuh, pada pulang kampung dari plat B sama F. Tapi kok dari sono ya jalannya ya? Berarti mereka ke Jambi dulu kali ya, ke Jambi dulu baru mereka ke Lubuk Linggau. Itu kayaknya mau ke Lubuk Linggau itu kayaknya. Oke, silakan lewat. Nah, ini BH ya dari Jambi. Pak Jambi bos, BH. Kecepatan 60-70 sih teman-teman, nggak pernah sampai 80 sih ini sejauh ini. Sejauh ini untuk keadaan motor teman-teman baik-baik saja sih, masih aman ya. Terakhir tadi kita kan cuma ganti lahar doang, ganti lahar cuma berapa menit tadi, cuma ya adalah kalau 15 menit kali tadi ganti lahar, 50.000 harganya. Udah ganti, ban juga belum ganti teman-teman, nanti aja deh gantinya, nanti kalau emang trouble lagi baru ganti. Karena di Sumatera ini mah masih aman lah harusnya, ya kan. Terus kalau misalnya diri saya sendiri nggak tahu teman-teman, kalau saya sih agak lemes ya. Ternyata makanan-makanan di sini itu murah teman-teman, iya kan. Tadi pas kita makan ayam geprek aja cuma 10.000 loh, udah pakai tempe, terus pokoknya murah banget lah teman-teman. Udah pakai tempe loh, udah pakai tempe, ada sayur-sayur sop itu, sayur-sayur
apa sayur asin ya tadi ya. Nah, sayur asem. Nah, itu 10.000 loh. Gila, murah banget. Terus air putih kan disediakan ya. Air putih disediakan gratis ya kan. Kalau di Sulawesi teman-teman mahal-mahal banget teman-teman. Makan nasi ayam aja 35.000. Iya kan, mahal banget. Ikan juga lumayan ya, ada beberapa yang murah, ada yang beberapa yang mahal juga sih teman-teman. Jadi nggak semuanya murah sih di Sulawesi ya, memang pricey sih, memang mahal sih teman-teman di Sulawesi. Kalau di Kalimantan so-so lah ya, ada yang beberapa, ada yang murah, ada juga yang mahal. Jadi tidak terlalu murah-murah banget. Terus kalau untuk Kalimantan itu varietas duriannya banyak teman-teman. Duriannya aneh-aneh kalau ya Kalimantan. Walaupun saya belum pernah makan, tapi saya udah cek-cek di Google ya kan, cek YouTube itu durian-durian Kalimantan tuh unik-unik, lucu-lucu teman-teman. Kalau Sulawesi banyak kan memang duriannya paling unggul itu yang di Palu teman-teman, itu durian Palu, durian montong Palu ya kan. Nah, sedangkan kalau di Sumatera tuh varietas unggulannya tuh banyak sih. Durian Palembang, durian Padang ya kan. Istirahat dulu teman-teman. Capek. Kita posisinya di Simpang Sululangun. Nyampenya jam 6 nih. Apa? Kayak kemarin lagi tapi nyampenya. Enggak dong, kemarin kan itu. 7:30 kemarin. Beda setengah jam doang. Bedanya bodo amat. Oke. Lanjut bos. Terima kasih. Kita isi bensin dulu di depan, ada pom bensin, moga-moga buka. Jalannya hancur. Buset, batu gede-gede banget. Kacau men. Lah. Ayo semangat 52 menit lagi bos. Nyampe di penginapan di Sululangun. Kita isi bensin dulu teman-teman di depan. Saya satu soalnya bensinnya. Full tankin pertalit. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Tuh perjalanan kita 51 menit lagi, 38 km lagi nyampe kita di Sululangun. Sekarang udah jam 5:13 waktu Indonesia bagian barat. Perkiraan nyampe jam 6 sore. Udah deket-deket kayak kemarin lagi nih, jam 6 sore. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap gaspol. Matahari masih terik banget teman-teman. Aspalnya juga masih agak-agak bergelombang, masih banyak bolongannya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita manuver dengan baik. Kita langsung gaspol aja. Habis bos? Habis ya? Hah? Habis. Mana? Wah, habis. Ada lagi nih depan. 10 kilo bos. 14 menit. Ya udah. Coba aja ya. Saya satu tuh. Kita coba aja. Testing. Cerah banget teman-teman. Tuh cuacanya beneran dah. Bakal ada sunset terus nih tiap hari nih. Tiap hari sunset coy. Cerah banget. Awannya nggak terlalu apa ya. Nggak bikin hujan lah pokoknya, ada awannya tapi nggak bikin hujan gitu. Jadinya cakep banget. Oke, perbatasan teman-teman, Provinsi Jambi. Bye-bye Sumatera Selatan. Welcome teman-teman semua menuju ke Provinsi Jambi. Perbatasan Sumatera Selatan Jambi via lintas tengah Sumatera. Oke, masuk ke Jambi teman-teman. Selamat jalan dari Kabupaten Musi Rawas Utara
Bye-bye, Musirawas Utara sudah kita lewatin teman-teman. Tapi anehnya tugu perbatasan Musirawas Utara itu di setelah ini ya, setelah provinsi Jambi ya. Apa satu kabupaten itu ada yang di Sumatera Selatan, ada yang di provinsi Jambi. Nah itu bingung juga. Tadi kan tugunya yang di itu ya, sebelum tugu yang ini nih, yang Musirawas Utara. Nah, kemungkinan satu kabupaten ada 2 provinsi, mungkin. Hati-hati teman-teman kalau taruh barang di sini nih. Kadang-kadang kalau ada apa, posisi tidur atau apa gitu kan, kelempar ini, atau bisa-bisa ada orang yang nyuri ambil barang kita gitu di bawah sini nih. Kalau Vario sih punya beginian ya. Motor-motor lain kayaknya ada tapi nggak segede ini nih. Jadi nggak bisa taruh HP, ini masih bisa taruh HP loh tuh. Keren kan? Bisa taruh HP loh, Vario. Ada beberapa Vario yang baru ini tuh udah ditutup nih. Bagian sini nih udah ditutup nih, udah nggak ada tuh yang begituan tuh, yang kebuka begitu, udah nggak ada. Jadi banyakan yang udah ketutup. Potong aja deh, ganggu ini. Kosong soalnya. Oke. Tuh, pom bensin di depan sebelah kiri, moga-moga buka. Tidak habis ya, karena bensin sisa 1 bos. Kacau kalau bensin sisa 1, kalau dia tutup gimana kan. Nangis. Tebel banget debunya cuy. Wah ramai sekali. Tamax Petalit dalam pengiriman 15 ya? 15.000. Ada uang apa? Udah 5.000. Iya, 5.000. 1, 2, 3. Nih, Iya. 40. Ya, kasih. Sudah isi bensin teman-teman. Tapi cuma 15.000 isinya. 15.000 soalnya isinya Pertamax Turbo teman-teman. Jadi Pertamax Turbo 15.000. Nanti sisanya kita isinya di kota Sarolangunnya aja lah. Ini Kabupaten Sarolangun nih soalnya. Nah begini teman-teman untuk penampakan kota Singkut. Nah ini Singkut nih, mulai sore mulai rame Singkut nih. 2 jalur ya kan, 37 menit lagi, 26 km nyampe di Sarolangun. Ini kalau daerah Sumatera ya teman-teman. Serius tiap daerah mirip coy. Nih tuh ruko-rukonya sama lagi. Kayak tadi tuh ruko-rukonya begitu semua nih. Gak tahu kenapa ada kayak ciri khasnya gitu loh. Jadi memang kalau di Sumatera teman-teman rata-rata orang-orangnya tuh tinggalnya di ruko. Jadi lantai 1 dibuat toko ya kan, dibuat tempat usaha, lantai 2-nya buat tempat tinggal. Nah, lurus banget ya jalannya ya. Tapi tanjakan-tanjakan begini nih teman-teman nih, naik turun nih. Bukit dibelah ya kan. Bukitnya dibelah jadi jalan. Atau nggak dibelah teman-teman bukitnya, tapi jalannya ngikutin bukitnya. Ya gitu. Iya tuh kan, lihat tuh di depan tuh. Jadi jalannya itu dia ngikutin bukitnya begini ya kan. Nah, jalannya juga ngikut begini ya kan, lewatin lembah, jalannya juga lewatin lembah tuh. Narkoba. Oh, pondok pesantren rehabilitas narkoba loh. Wow. Jadi mungkin penyandang narkotika ya kan, dibawa ke orang tuanya atau punya niat sendiri buat direhabilitasi narkoba supaya bisa sembuh dari narkoba teman-teman. Iyalah, narkoba itu bahaya banget teman-teman. Zat adiktif ya kan, obat-obat terlarang. Sebenarnya dari awal narkoba dibuat itu sebenarnya untuk kesehatan teman-teman, cuma disalahgunakan ya, disalahgunakan jadi obat ini, jadi apa ya, jadi narkotika gitu. Jadinya apa ya, bisa bilang jadi pokoknya penyalahgunaan lah. Wush, ini kalau di Sumatera sering lihat spion belakang teman-teman. Handoyo, wih,
Bus Handoyo coy, sampai sini. Saya ini bus apa nih? Medan Bengkulu. Entahlah apa polisi nih. Wih, kenceng banget larinya coy. Selamat datang teman-teman di kota Sarolangun. Welcome teman-teman semua. Sampai juga kita di kota Sarolangun. Wah, akhirnya nyampe juga kita di Sarolangun cuy. Tidak terlalu gelap walaupun sekarang sudah jam 6:06 pada sore hari ini. Kita ke penginapan 11 menit lagi, 6,6 km dari sini teman-teman. Paling tunggu 5 menit lagi baru kita tutup ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu keadaan masuk pintu gapuranya kota Sarolangun seperti ini teman-teman. Untuk penampakannya sebelah kiri dan kanan, teman bisa lihat sebelah kiri masih banyak perkebunan sawit teman-teman. Perkebunan sawit dan banyak rumah-rumah warga, tapi memang jaraknya tidak terlalu dekat-dekat. Masih jauh-jauh teman-teman untuk jarak rumahnya. Dan untuk ruko sendiri teman-teman di sini sangat-sangat sedikit. Nah, ini rukonya juga satu pintu doang, satu lantai, belum ada yang sampai 2 lantai teman-teman. Jadi ini masih pinggiran kota sih jatuhnya. Oke teman-teman, kita sampai di pusat kotanya Sarolangun. Pusat kota cuy. Depan kita belok kanan teman-teman. Jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk videonya kali ini. Sudah sampai di kota Sarolangun dari kota Muara Enim. Perjalanan sampai sini jam 6. Berarti tadi kita berangkat jam 8, sekitar 10 jam. Buset. Setengah 9 kali ya. Iya kan? Jadi ya 10-9 jam lah, gak apa-apa lah. Daripada ini kan banyak istirahat juga sih teman-teman, capek. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.